Terletak di tengah bentangan alam yang asri dengan suasana yang tenang, Desa Kemuning bagaikan sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Desa ini bukan hanya rumah bagi tradisi agraris, tapi juga pusat kreativitas yang menyejukkan hati. Disinilah sebuah warisan yang mengakar dalam setiap helai kain batik akan terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga desa ini telah dikenal sebagai sentra kain batik di Tangerang. Di tempat ini, kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta datang untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau yang lebih dikenal dengan nama KKN. Kami secara langsung terlibat dalam kehidupan sehari-hari di Desa Kemuning. Merasakan hangatnya berbaur di tengah warga desa, bagai hangatnya senja di ujung hari. Bagi kami, KKN bukan hanya sekedar melaksanakan program akademis, melainkan juga sebuah filosofi hidup yang mengajarkan pengabdian, kebersamaan, dan saling berbagi ilmu. Melalui interaksi inilah kami para mahasiswa tak hanya belajar tentang ilmu akademik, namun juga bisa menyerap kearifan lokal yang begitu kental di Desa Kemuning ini. Di jantung Desa Kemuning terdapat sebuah kampung budaya yang kerap dikenal warga sekitar dengan nama Nyi Pohaci, tempat yang menjadi pusat bagi keindahan batik di Desa Kemuning. Di tempat yang teduh serta asri inilah banyak terlahir batik-batik yang berkualitas tinggi. Pemilihan nama Nyi Pohaci ini sendiri juga bukan tanpa alasan, karena nama ini berasal dari legenda Sunda yang merupakan nama dari seorang dewi. Nyi Pohaci itu kan nama lain dari Dewi Sri ya. Dewi Sri itu bagi masyarakat Sunda itu adalah Dewi Kesuburan, Dewi Padi yang memberikan kemakmuran pada masyarakat. Nyi Pohaci ternyata menyimpan sebuah arti harapan untuk kemakmuran dari Pak Ali selaku pemilik. Saya gunakan nama Nyi Pohaci untuk filosofinya ya, karena saya ingin, ya pertama saya memang background kultur saya Sunda, dan saya menginginkan kemampuan yang ada di saya khususnya dalam hal membatik ini benar-benar bisa memberikan efek kemakmuran juga ke masyarakat sekitar. Bukan hanya sekedar tempat untuk menjual kain batik, tetapi Nyi Pohaci juga merupakan galeri seni yang memamerkan warisan budaya Indonesia. Tradisi membatik di sini bukan hanya sekedar untuk keterampilan semata, melainkan juga sebagai sebuah mata pencaharian bagi warga setempat. Mereka membatik seolah benang-benang kehidupan bisa terjalin dalam setiap motif dan garisnya. Ya Pak Haji nawarin mau belajar ngebatik enggak, kata Pak Haji. Ya mau lah, kata saya, cari pengalaman, coba. Lebih dari sekedar tempat untuk membuat dan membeli kain batik, Nyi Pohaci juga sebuah perguruan tinggi bagi para pecinta batik. Dengan adanya program edukasi yang menarik, Nyi Pohaci memberikan kesempatan bagi para wisatawan untuk menyelami lebih dalam lagi tentang cara pembuatan batik. Mulai dari kegiatan menggambar pola hingga ke produk jadi. Selama melaksanakan KKN, kami mengadakan program kerja yaitu lomba batik bagi para warga sekitar. Dalam menjalankan program ini, kami dan para peserta diajak untuk lebih mengenal dekat bagaimana proses pembuatan batik. Terdapat motif yang sulit, tetapi terdapat juga motif yang mudah, sehingga variasi kesulitan saat mengerjakan batik sangat terasa seperti sebuah tantangan. Bagian nyanting saya paling suka. Kalau nyanting paling senang sih itu motif ayam jago itu, rambutan tuh kan ciri khas Legok Tangerang kan. Motif batik di Nyi Pohaci tergolong unik dan memiliki ciri khas tersendiri, sehingga akan mudah untuk dibedakan daripada motif batik di tempat lain. Batik Tangerang ini memang kita lahir dari kondisi batik itu udah mendunia, bahkan batik udah juga sangat bebas. Untuk batik Nyi Pohaci, kita mungkin agak keluar dari pakem, tapi tidak meninggalkan sama sekali kekhasan batik, yaitu stilasi kolora. Ya.
hanya saja stilasi itu tidak terlalu ekstrim. Stilasinya sederhana. Jadi orang kalau melihat batik Nipo Hachi mungkin masih melihat keaslian bentuk alamnya masih jelas kelihatan, kemudian tidak terlalu rumit. Setelah menggambar pola pada batik, maka selanjutnya akan menggunakan canting di mana lilin malam akan digoreskan mengikuti jejak pola yang telah digambar. Selanjutnya adalah pencelupan kain batik yang sudah dicanting ke dalam pewarna untuk langkah pewarnaan dasar pada kain batik. Setelah itu, kain batik akan melewati proses penjemuran, sehingga warna dasar yang sudah dipilih tadi dapat meresap dan menempel dengan sempurna. Selanjutnya adalah pemberian warna pada bagian dalam motif batik yang sudah dicanting tadi. Pada kegiatan inilah kekayaan warna pada batik akan terlihat jelas. Karena pada fase ini, batik akan penuh dengan warna-warna yang telah dipilih sesuai dengan keindahan dan estetika pada masing-masing motif batik. Setelahnya, batik akan kembali dijemur untuk membiarkan warnanya bisa meresap lebih bagus lagi. Kegiatan yang tak kalah penting adalah pelapisan kain batik dengan water glaze. Water glaze atau lapisan pelapis transparan adalah sentuhan akhir yang mampu mengubah sebuah karya batik menjadi mahakarya. Water glaze memberikan kilauan dan kedalaman warna yang unik pada kain batik. Namun ternyata fungsinya jauh melampaui aspek estetika. Water glaze berfungsi sebagai pelindung bagi warna-warna pada kain batik. Dengan adanya lapisan water glaze, warna-warna tersebut akan terjaga keasliannya lebih lama, sehingga keindahan batik yang telah dibuat dapat dinikmati secara turun-temurun. Setelah pelapisan water glaze, kain batik bisa kembali dijemur agar lapisan water glaze bisa melapisi kain batik dengan sempurna. Tahap selanjutnya adalah ngelorot, yaitu tahap merebus kain batik untuk menghilangkan lilin malam, sehingga dapat memperlihatkan motif batik yang indah dan penuh makna dengan lebih jelas lagi. Dan langkah yang paling akhir adalah penjemuran kain batik hingga kering, sebelum akhirnya bisa mulai digunakan atau disimpan di galeri karya Nipo Hachi. Tangan terampil Pak Ali dan warga mungkin telah berhasil melahirkan karya-karya batik Nipo Hachi yang indah. Namun ternyata di balik keindahan itu belum tentu dapat terpancar secara maksimal di dunia maya, sehingga didapatkan beberapa kendala yang seringkali Pak Ali hadapi selama mengelola usaha batik Nipo Hachi. Kalau saya sekarang bergerak di bidang fashion batik, salah satu kendala besar saya adalah marketing lewat media sosial itu. Saya gaptek dalam hal itu masalah yang saya rasakan sekarang. Untuk sekedar membuat promo besar-besaran lewat medsos saja itu saya terkendala. Padahal sekarang ini peluang untuk mempromosikan produk kita ke luar, jangankan dalam negeri ya, ke seluruh dunia bisa. Peminatnya batik itu banyak, gitu. Ya, jangan sampai ya ada aja, walaupun ini tetap harus dilestarikan batik. Mari lestarikan budaya batik Indonesia. KKN aku ngerasain masak buat 18 orang 3 kali sehari. Kalau nggak KKN, aku kalau ngerasain kenal sama warga desa. Kalau KKN aku nggak bakal pick up di Big Sidan. Kenal lu. Oke. Kalau nggak KKN, aku ngurusin mereka semua. Pasang kunci pintu, boarding lepas, semuanya aku tuh. Kunci bapak nih. Kalau KKN aku tuh nggak berantem sih sama anak-anak ya. Kalau nggak KKN nggak bakal ngerasain tuh ngedenger bahasa masa kotor. KKN aku gak ngerasain ngajak laut. Anak KKN nggak bakal tahu ada botol karisma yang udah nggak ada karisma. Yang punya itu KKN gue gak bakal tahu gimana
rasanya kenal orang baru. KKN aku nggak tahu rasanya makan rebutan. Kalau nggak KKN aku nggak ngerti rasanya ngajar anak SD, anak TK itu gitu. KKN gue nggak tahu susah nyisinya sampai keliling rumah, sampai harus ke alun-alun ke bisu. Dan gue jadi boros jajan terus.